kaum Ba'alwi Yaman yang masih rasis hingga detik ini, yang melakukan narasi sesat mereka sebagai cucu Nabi ternyata tidak benar, dan mereka yang ingin membelokkan sejarah wajib untuk ditindak dengan tegas. Atau kami dari keluarga Kerajaan Nusantara, Wali Songo, kami akan menagih janji Pak Prabowo, mengingatkan pedihnya penjajahan itu, bahwa kita dulu pernah dianggap lebih rendah daripada anjing. Saya tahun 78, Letnan 1 Prabowo Subianto. Waktu kita dijajah, selalu ada papan-papan prasasti-prasasti yang menceritakan atau yang menggambarkan atau yang memerintahkan dilarang untuk anjing dan pribumi. Verboden for Honden and Inlander. Honden and Inlander. Jadi anjing dulu baru kita di bawah anjing. Ada seorang yang mengaku, oh saya paling agama, oh saya menteri agama. Dulu pas lahirnya nggak diazanin, saudara. Dulu pas lahirnya ini digonggongin sama anjing. Makanya nih Yakut nih, kalau Yakut meninggal jangan suruh azanin, panggil anjing suruh menggonggong depan jasadnya, saudara. Kalau Imam Ubaidillah jadi fitnah, kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Tembak, menangis air mata, dibunuh, siap mati, siap hancur. Allah. Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian provokator. Jadi walaupun orang itu pandai bicara, tapi menjadi provokator untuk perpecahan bangsa dan negara kita, jangan diikuti walaupun Habib sekalipun. Bahwa bangsa ini pernah mengalami pedihnya rasisme, tetapi anehnya ketika kita merdeka, rasisme itu masih ada. Kaum Ba'alwi Habaib Yaman ini masih menerapkan rasisme. Dan kalau mau jadi ulama sama sekarang nggak harus pondok pesantren, enggak. Kalau mau jadi kiai, mau jadi ustadz sama sekarang nggak harus mondok, saudara. Tukang mabok, tukang judi, tukang zina, mau jadi kiai gampang. Tukang mabok, tukang judi, tukang zina, mau jadi kiai gampang. Beli sarung BHS, beli gamis, beli koko, beli udeng, beli itek, langsung keluar rumah juga dipanggil kiai, badai mana. Kalau anda menolak nasab seseorang, kau bukan anak ayahmu, atau ada seorang Habib, anda bilang, kau bukan Habib, kau bukan turunan Nabi, itu hukumnya sama juga anda menuduh ibunya berzina dengan orang lain. Termasuk juga sejarah Nahdlatul Ulama yang mau dibelokkan, dan banyak hal. Politik segregasi kelas, rasisme ala penjajah ini masih mereka terapkan dengan isu kafaah pernikahan, kesetaraan di dalam pernikahan itu sendiri. Saya itu kawin syarifah, saya itu disuruh cerai saya. Oh, no sampai ada usah masuk takbir. Gak boleh, bapak ya. Saya itu syarifah kawin ambil wong supir, di Kalisat, ambil tukang paras, di Probolinggo, syarifah kerapkan, kawin ambil supir truk. Anda lihat sekarang syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah, membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Jangan rendah diri di hadapan keturunan Yaman, jangan rendah diri di hadapan keturunan Arab. Kita bangsa Indonesia, turunan Nusantara, keturunan raja-raja yang luar biasa. Betul? Lihat Yaman, ada gak peradaban seperti di Indonesia? Kalau ada sekarang keturunan imigran Yaman yang merasa lebih mulia dibandingkan bangsa Indonesia, pulang saja kalian ke Yaman. Di Yaman lebih butuh kalian dibandingkan di Indonesia. Ketika Anda menikah dengan syarifah, itu ada maksiat di dalamnya. Apa maksiatnya? Anda menyakiti hati para Alawiyin. Berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kemaksiatan yang lebih besar daripada menyakiti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, di dalam masalah ketika seorang ayah menikahkan anaknya tidak dalam keadaan satu kufu dengan cara memaksa ini, maka apabila perempuannya itu tidak mau, maka nikahnya ini tidak sah.
Yang demikian itu hanya ketika terjadi perselisihan itu, tidak kemudian menjadi syartus sihah. Banyak orang yang salah kaprah kemudian menjadikan kafa'ah sebagai syartus sihah, syarat sahnya nikah. Jadi kafa'ah ini hanya sebagai syarat sah, syarat luzum. Namanya syartul luzum, syarat terus atau tidaknya pernikahan. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Sarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Sarifah, kita berani mengentengkan Sarifah, bahkan berani mengawini Sarifah. Gimana itu modal syafaat? Video seorang Habib yang mengatakan bahwa tidak sah seorang Syarifah menikah dengan orang Indonesia karena tidak sekufu. Nah, ini salah paham dalam memahami bab kafa'ah di dalam madzhab Syafi'i. Hal-hal yang bersifat rasisme, hal-hal yang kemudian akan membawa kepada perbudakan itu sendiri, terutama perbudakan spiritual yang ini mereka lakukan atas nama sebagai keturunan Nabi. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah, ya, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Ha? Iri. Iri. Nakhwatul jahiliyah, kebanggaan jahiliyah, kukuan, gengsi jahiliyah, tradisi, adat, budaya jahiliyah. Wa ta'azzumaha lan anggone ngegungake jahiliyah bil aba, kelawan nenek moyang bapak. Aku keturunan Adnan, aku keturunan iki, ngeduk-ngedukno keturunan itu. Tafakhur bil aba itu termasuk nahwatul jahiliyah. Tetapi ini imigran yang baru datang, yang tidak tahu menahu tentang sejarah bangsa, difasilitasi oleh penjajah, tiba-tiba berlaku arogan. Awas, jangan jadi ulama cogoan kau. Akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing persis. Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina abai? Anjing. Kenapa ada itu sahabat Nabi, ente binatang anjing. Kalian asal jauh-jauh usah anjing ini yang bikin rusak pondok. Ini binatang ahli neraka. Siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Saya tantang para bekal nasab. Hei Yahudi pesek, gua kepret loh. Dia ngomong sedikit aja ngelunjak, kita bisa melawan. Tapi kalau dalam hati kita masih ada sedikit saja kepercayaan, sulit kita untuk bisa membela diri ketika sedang berhadapan. Karena yang kita inginkan kecintaan Rasulullah. Ini saja yang ada di otak kita, kecintaan Rasulullah, barokah, syafaat dari Rasulullah. Sementara sebenarnya orang itu hanya menggunakan nama Rasul untuk kepentingan dia. Dan siapa yang membenci kami, menzalimi kami, mengkriminalisasi kami, Ahlul Bait, anak cucu Rasulullah, engkau sakiti, engkau salimi, engkau celakai. Kalau di akhirat akan Allah bangkitkan engkau bersama orang-orang yang. Maka hari ini orang yang akan selamat dari kejelekan orang-orang yang mengaku turun Nabi hanya satu. Dialah orang yang tidak percaya bahwa dia adalah cucu Nabi. Selain itu yang masih ragu-ragu, iya ora, bisa masih ditekan, masih bisa untuk diintimidasi. Kamu nggak percaya, kamu akan masuk neraka. Aneh ini cucu Nabi, Turiat Nabi, cucu Nabi, kekasih Nabi dan sebagainya. Kita akan terngiang-ngiang. Tapi lamun deklarasi di dalam undangan Rabitatul Alawiyah kemarin itu sangat-sangat kurang ajar. Tiba-tiba mereka sebagai kaum imigran dengan lembaga rasisnya Rabitatul Alawiyah berani-beraninya mengundang para putra terbaik bangsa termasuk Said Zulfikar, diundang dengan tanpa adab, tanpa konfirmasi. Kiai Imaduddin Usman, tokoh-tokoh lain yang diundang dengan tanpa adab. Ini menunjukkan bahwa rasisme mereka, kekurang ajaran mereka di bumi Nusantara harus dilawan, harus diakhiri. Anak aja Habib, cucunya Nabi Muhammad, anak cucunya Nabi Muhammad. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau atau tidak? NKRI, Pancasila, kebinekaan tidak tiba-tiba muncul dari ruang hampa. Mohon maaf, ini saya lagi persiapan untuk acara Matra. Matra itu Majelis Adat Nusantara yang terdiri dari
keraton-keraton Nusantara yang nanti akan diselenggarakan mungkin minggu depan, itu di Jawa Timur. Saya juga tergabung di dalam Dekan, Dewan Kerajaan Kesultanan Adat Nusantara. Saya aktif juga di sana dan menyuarakan suara-suara tentang keprihatinan kita terkait masalah upaya pembelokan sejarah, pemalsuan makam, dan lain-lain. Ketika Bapak Prabowo Subianto itu menyampaikan dan mengingatkan kita semua bahwa bangsa ini pernah mengalami pedihnya rasisme, tetapi anehnya ketika kita merdeka, rasisme itu masih ada. Ada sekelompok orang, saya tuding langsung, tunjuk hidungnya, adalah kaum Ba'alwi Habaib Yaman ini masih menerapkan rasisme. Mereka mengklaim dalam darahnya mengalir cucu Nabi, tetapi ternyata tidak terkonfirmasi baik di Yaman ataupun di Irak, ataupun mereka tidak bisa menghadirkan isbat nasab, apalagi gagal total secara tes DNA. Maka mutlak klaim itu harus mereka ralat dan minta maaf kepada seluruh warga bangsa Nusantara. Terlebih lagi, kemudian setelah klaimnya tidak terbukti benar, mereka mendukung ISIS lah, membuat organisasi radikal lah, merongrong Pancasila dipleset-plesetkan lah, kemudian menghina sampurasun menjadi campur racun, kemudian banyak adat budaya bangsa yang juga mereka coba hinakan, termasuk juga sejarah Nahdlatul Ulama yang mau dibelokkan, dan banyak hal. Politik segregasi kelas, rasisme ala penjajah ini masih mereka terapkan dengan isu kafaah pernikahan, kesetaraan di dalam pernikahan itu sendiri. Dan ini adalah noda di dalam kemerdekaan kita, noda di dalam alam berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita sebagai pribumi warga bangsa Nusantara yang telah ada ribuan tahun lamanya, yang kemudian diwakili oleh Kerajaan Kesultanan Nusantara, yang dari entitas ini memberikan kedaulatannya, memberikan wilayahnya, menghibahkan rakyatnya, dan segala macam asetnya juga untuk berdirinya entitas kesatuan sebagai warga bangsa Nusantara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat mengecam hal-hal yang bersifat rasisme, hal-hal yang kemudian akan membawa kepada perbudakan itu sendiri, terutama perbudakan spiritual yang ini mereka lakukan atas nama sebagai keturunan Nabi. Ketika kemudian Bapak Prabowo dengan lantangnya, dengan tegasnya mengangkat kembali isu rasisme yang pernah terjadi di zaman penjajahan Belanda itu, dan kalau tidak salah itu juga beliau angkat ketika diwawancarai menjelang Pilpres itu oleh seorang pewawancara perempuan marga Shihab dari klan Ba'alwi Yaman yang menginginkan, kalau tidak salah ada videonya itu, Pak Prabowo disuruh berkaca. Artinya Pak Prabowo tidak mau berkeberatan, terus menyampaikan itu verboten for Honden and Inlander itu. Jadi sebenarnya Pak Prabowo mungkin di dalam konteks itu tersinggung. Beliau calon presiden, seorang yang punya kapasitas, ternyata disuruh berkaca. Loh, kok tidak kebalik? Harusnya pribumi lah yang berkaca kepada kelakuan mereka selama mereka didatangkan oleh pemerintah Belanda hingga detik ini. Dan kami, keluarga Kesultanan Kerajaan Nusantara, kita telah bersuara lantang, kita telah bernarasi, dan akan kita gaungkan bersama bahwa kita sebagai pewaris yang mewarisi, yang memberikan warisan kepada NKRI ini, kok masih kita-kita saja, para Raja Sultan Nusantara itu, mereka-mereka beliau yang mulia itu, dengan legowonya memberikan kedaulatannya, restunya, memberikan rakyatnya, wilayahnya, asetnya, demi berdirinya NKRI, dan tidak menuntut apa-apa, hanya menuntut marilah jangan lupa sama sejarah, marilah kita sebagai yang memiliki saham kepada berdirinya NKRI jangan dilupakan begitu saja. Tetapi ini imigran yang baru datang, yang tidak tahu menahu tentang sejarah bangsa, difasilitasi oleh penjajah, tiba-tiba berlaku arogan. Termasuk juga itu
undangan Robito Alawiyah kemarin itu sangat-sangat kurang ajar. Kenapa? Pribumi dengan segala macam keikhlasannya membangun peradaban berbangsa dan bernegara, termasuk menganggap para imigran ini sebagai saudara. Tiba-tiba mereka sebagai kaum imigran dengan lembaga rasisnya Robito Alawiyah yang didirikan pada tahun 1928, 2 bulan setelah Sumpah Pemuda, dan mereka tidak mendukung Sumpah Pemuda. Telat mereka 6 tahun mendukung Sumpah Pemuda, tahun 1934 setelah dikucilkan. Itu berani-beraninya mengundang para putra terbaik bangsa, termasuk Said Zulfikar, termasuk dari keluarga Ali Idrisi yang kakeknya juga berjuang sejak zaman Mataram, di zaman Untung Suropati di Pasuruan. Itu diundang dengan tanpa adab, tanpa konfirmasi. Kiai Imaduddin Usman, sejelek-jeleknya Kiai Imaduddin Usman, masih keturunan dari Arya Wangsakara, pahlawan nasional yang mendirikan Tangerang. Itu juga TB Mogi, itu sama itu pemangku dari Kesultanan Banten yang asli itu. Nasabnya jelas, catatannya jelas, di framing macam-macam. Terus kemudian banyak dari tokoh-tokoh lain yang diundang dengan tanpa adab. Ini menunjukkan bahwa rasisme mereka, kekurangan ajaran mereka di bumi Nusantara harus dilawan, harus diakhiri, dan kita masyarakat adat Kesultanan Kerajaan Nusantara akan bersuara lantang untuk itu bersama trah kesultanan yang lainnya, baik itu yang ada di Indonesia sekarang maupun di luar negeri seperti Malaysia, Patani, Mindanao dan lain-lain, bersama juga dengan trah keturunan Wali Songo. Saya yakin trah Kesultanan Nusantara, trah Wali Songo ini sudah membaur di mayoritas warga bangsa Nusantara. Dan kita tidak bicara kasta lagi, kita tidak bicara tentang darah kita mengandung apa, tidak, karena semua kita keturunan Nabi Adam. Perkara kemudian ada keturunan Nabi Muhammad, ya sudah, mau apa kalau memang keturunan Nabi Muhammad, kalau bukan ya sudah. Kita harus berjuang, kita harus memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, bukan hanya mengandalkan nasab yang ternyata kemudian terbukti palsu, pepesan kosong, dan melakukan hal-hal yang di luar konteks kebangsaan itu sendiri. Dan kita wajib marah untuk itu. Kalau kita diam saja, maka kita memalukan leluhur kita. Kita membuat malu para pendiri bangsa ini yang telah berjuang, para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya, darah, keringat, air mata, berkorban segalanya demi kemerdekaan kita. Ingat, NKRI tidak tiba-tiba ada dari ruang hampa. Dan ketika kemudian entitas ini terbangun dengan kuat, ini menuju negara yang maju, negara yang bangkit di segala bidang. Kita telah melakukan nasionalisasi, misalkan mengambil alih banyak tambang. Kita kemudian telah masuk di negara-negara G20, negara termaju. Kerajaan Kesultanan Nusantara juga sekarang aktif bersama dengan para pemangku republik ini untuk bertukar pikiran. Ternyata masih ada sekelompok minoritas dan didukung oleh orang-orang yang otaknya mati, otaknya beku, tidak waras, orang-orang yang kena doktrin, mendukung imigran-imigran sesat yang untuk jadi cucu Nabi saja ini ternyata tidak terkonfirmasi kuat dan terbukti palsu, dan melakukan hal-hal biadab tentang kebangsaan. Ini yang harus kita lawan. Mereka boleh mengaku keturunan Fir'aun, mereka boleh mengaku keturunan Nabi Muhammad, mereka boleh mengaku keturunan siapa saja. Kalau perlu mengaku keturunan dari Gusti Allah, nggak apa-apa, terserah gitu loh. Tetapi jangan coba-coba kalian memperdaya warga bangsa Nusantara. Kalian ingin memperbudak warga bangsa Nusantara, dan kalian ingin mencoba untuk memimpin Nusantara. Karena apa? Nusantara punya sejarahnya sendiri, pun punya entitas yang panjang. Anda tahu Gunung Padang itu 3 kali lebih tua daripada piramid Mesir, bayangkan. Belum lagi peninggalan-peninggalan adiluhur lainnya diakui oleh seluruh dunia. Sekarang saya tanya, apa peninggalan Ba'alwi? Apa peninggalan mereka di Yaman? Apa kiprah mereka dalam peradaban Yaman sekarang? Kecuali mereka membuat yang namanya Partai Komunis Yaman, Partai Sosialis Yaman, yang kemudian tokoh-tokoh mereka seperti DN Aidit, Fakhrul Barakbah, juga Nisruh,
juga membuat pemberontakan di dalam negara Indonesia merdeka. Dan tidak heran kalau kemudian ada siapa itu yang katanya ngaku santri Sido Kiri itu, Wafi atau siapa itu, ternyata kata kiainya sendiri adalah cucunya PKI. Ya wajar lah kalau kemudian kakeknya jadi pendukungnya Aidit, kemudian cucunya jadi pendukungnya klaimnya Aidit, wajar. Ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak VOC misalkan itu ingin menguasai Nusantara, selalu mendapatkan perlawanan dari kaum agamawan. Demikian. Ketika Mongol ingin menguasai Nusantara, tulang punggung kita adalah kaum agamawan di zaman era akhir Singosari dan kebangkitan Majapahit. Ketika kemudian kaum Ba'alwi Yaman ini dihadirkan di Nusantara, memang target mereka adalah melakukan pembodohan perbudakan spiritual. Karena kalau spiritualisme yang menjadi ciri khas warga bangsa Nusantara, jadi warga bangsa Nusantara ini, Bung Abi Kertapati, terkenal sangat religius. Agama apapun yang membawa kebajikan, baik itu Hindu, Buddha, Islam, Nasrani, atau Sufi, Tarekat, apapun itu, yang membawa kebajikan dan kedekatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, selalu laku didalami, dihayati oleh seluruh warga bangsa Nusantara. Nah, ketika kemudian kesadaran spiritualisme ini kemudian yang mencerahkan diganti oleh pembodohan, yang menuju kepada jalan terang diganti oleh kegelapan dengan klaim sebagai cucu Nabi yang palsu ini berbahaya. Karena kalau orang sudah keyakinannya kepada Tuhan dibelokkan kepada perbudakan atas nama nasab Nabi, dan kemudian dia disuruh untuk menjadi bomber, untuk menjadi teroris, untuk kemudian menyerahkan hartanya, bahkan menyerahkan istrinya, anaknya, semua asetnya, bahkan kemerdekaannya sendiri pun akan dia serahkan. Ingat itu, si menantunya siapa itu, Imam Rijek itu, Imam Unyil itu, keluar-keluar apa di atas podium waktu dia demo, kami adalah majikan kalian. Bayangkan, kita dianggap sebagai budak mereka. Bung, Anda kebalik, Andalah sebagai pesuruh kami. Kalau kita mau jujur seperti itu yang harus kita sampaikan. Kitalah pemilik negeri ini, jangan dibalik. Mereka kok jadi majikan ini apa dasarnya? Tapi jadi majikan ini apa? Gitu. Ini yang harus kita luruskan bersama dan sikapi dengan tegas dan keras. Kalau kita mau menerapkan sistem kasta, Bung Abi Kertapati, seperti zaman Majapahit saja. Misalkan kita mau menerapkan sistem kasta zaman Majapahit, kaum imigran itu hanyalah kasta ke-6, yaitu namanya Melecia. Melecia ini dibawa, jadi yang pertama itu Brahmana, kemudian Kesatria, kemudian Waisya, kemudian Sudra. Sudra ini masih ada lagi yang di bawahnya, yaitu kalau tidak salah kasta Candala. Ketika ada orang kasta Sudra berani menikahi kasta di atasnya, dia kastanya dibanting menjadi kasta ke-5, namanya Candala. Di bawahnya kasta ke-5 ini ada kasta ke-6 namanya Melecia. Siapa Melecia ini? Yaitu adalah orang-orang pribumi, orang-orang pendatang, para kaum imigran. Di bawahnya kaum imigran baru ada kelas, kalau tidak salah, Tuja atau Tuja. Ini adalah kelas para kaum kriminal, maling, rampok. Jadi imigran ini kelasnya di atasnya kelas orang kriminal saja, kelas kasta ke-6. Lah, kalau kita mau menerapkan itu, ya berapa dong orang-orang imigran ini? Apa kita harus kembali seperti apa kita akan kembali seperti zaman dulu? Ataukah kita akan meniru Malaysia, di mana kemudian kerajaan Kesultanan Nusantara mengambil alih kedaulatan kembali, kemudian menjadi owner dari negara Indonesia, dan orang-orang imigran kemudian tidak memiliki hak yang sama dengan kaum pribumi, apa seperti itu? Hal-hal seperti inilah yang kemudian mengakibatkan
banyak kaum pribumi kita yang akhirnya melihat bahwa loh, kita ini sudah merdeka, kok mau diseret lagi, kok mau dibanting lagi ke zaman penjajahan. Dan lucunya ini dilakukan oleh jongosnya penjajah. Penjajahnya kabur, ras kelas putihnya kabur, tinggal jongos-jongosnya yang ingin melanggengkan dari warisan rasisme dan segregasi kelas era penjajahan, era kolonial itu. Nah ini kan lucu. Dan lebih lucu lagi, banyak kaum pribumi yang tidak menyadari hal itu, bahkan menelan mentah-mentah. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Dan saya yakin bahwa Pak Prabowo bernarasi yang sama dengan kita. Saya yakin, seyakin-yakinnya, beliau seorang patriotik sejati, seorang putra bangsa yang mencintai negeri ini, sebagaimana dikatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, guru bangsa kita, yang pernah berstatement bahwa Pak Prabowo adalah tokoh yang paling ikhlas atau sangat ikhlas demi perjuangan, demi pengorbanannya bagi bangsa dan negara ini. Ketika nanti beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, menjadi RI 1, saya yakin bahwa ini masalah pembelokan sejarah, masalah pemalsuan makam, masalah kooptasi perbudakan spiritual ini, termasuk menertibkan klaim sesat sebagai cucu Nabi, akan ditindak dengan setegas-tegasnya.